Di video ini, kita akan membahas volume profile bar dan stochastic oscillator, di mana indikator volume profile bar akan kita jadikan sebagai panduan untuk menentukan area support resisten di market, sedangkan stochastic oscillator akan kita gunakan sebagai trigger entry di market. Strategi trading ini sendiri dapat Anda gunakan pada market forex, kripto, dan saham. Dan strategi trading ini dapat bekerja pada semua time frame, termasuk jika kita trading scalping, trading harian, atau swing trading. Lalu bagaimana cara kerjanya? Ikuti terus video ini, dan jangan lupa untuk dukung kami dengan cara subscribe dan like channel ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Indikator yang akan kita gunakan kali ini adalah volume profile, bar magnified order blocks, dan stochastic oscillator. Dan sebelum kita membahas bagaimana cara kerja indikator ini, maka mari kita masukkan indikator yang akan kita gunakan pada chart trading kita. Buka aplikasi TradingView Anda dan masuk ke kolom Search Indicator. Kemudian ketikkan volume profile bar magnified order blocks dan pilih volume profile bar magnified order block dari Jacob McLeby. Ada beberapa hal yang dapat Anda setting dalam tab pengaturan ini. Kita dapat melakukan setting pada tuning, amount of grids, dan mitigation method. Misalkan jika kita lakukan pengaturan pada tuning, kita dapat mengatur angka pada tuning ini untuk mengatur sensitivitas deteksi order block yang akan dimunculkan. Semakin besar angkanya, maka akan menghasilkan order block yang lebih signifikan dan akurat. Namun, order block akan jarang muncul. Namun jika kita melakukan setting angkanya menjadi lebih kecil, maka order block yang muncul akan menjadi kurang akurat dan cenderung lebih sering muncul. Kemudian untuk amount of grids ini akan mengatur jumlah bar volume profile. Kita dapat melakukan setting bagian-bagian dari pengaturan ini sesuai dengan selera dan kebutuhan kita masing-masing. Dan pada contoh kali ini, saya akan menggunakan angka default dari indikator saja. Kemudian kita masuk ke color setting. Pada bagian ini, kita dapat melakukan setting warna dari volume profile dan order block. Silahkan sesuaikan sendiri warna sesuai dengan selera kita masing-masing untuk bagian yang ini. Kemudian setelah itu klik OK. Fastbull.com. Untuk memastikan arah pergerakan market, maka saya biasanya akan memadukan indikator teknikal dan analisa fundamental. Dan untuk analisa fundamental, maka saya akan selalu mempercayakannya pada Fastbull.com, di mana salah satu fitur yang paling saya sukai dari Fastbull adalah analisa trading. Pada tab analisa trading Fastbull ini, saya dapat memantau news yang berkaitan dengan perkembangan market terkini. News dan analisa yang akan disajikan di sini akan mencakup beberapa kebijakan keuangan serta analisa terkini mengenai market. Serta terdapat juga beberapa pandangan terbaru mengenai arah kebijakan market. Anda dapat menggunakan Fastbull.com melalui website resmi Fastbull.com yang linknya sudah kami tempatkan di kolom deskripsi. Atau jika Anda adalah pengguna mobile, Anda juga dapat mendownload Fastbull versi mobile melalui Play Store ataupun App Store. Pada dasarnya volume profile akan bekerja sesuai dengan nilai volume yang terjadi di market. Jika indikator mendeteksi order block yang terjadi di market, maka indikator volume profile ini akan memunculkan marking pada area order block. Kemudian akan muncul jumlah bar yang akan menunjukkan volume yang masuk sesuai dengan jumlah bar yang kita atur. Misalkan jika kita mengatur jumlah bar sebanyak 10 sesuai dengan bawaan indikator, maka indikator akan secara otomatis membagi kekuatan volume dibagi dengan jumlah bar yang kita setting. Jika kita melihat visual ini, maka akan terlihat bahwa masing-masing bar volume profile akan memiliki panjang yang berbeda. Panjang bar ini akan menunjukkan kekuatan volume yang terjadi pada saat candlestick yang menjadi titik pembentukan order block dibentuk. Semakin panjang bar yang terbentuk, maka akan semakin tinggi volume yang terjadi pada waktu tersebut. Dan sebelum volume profile order block ini di break, maka order block akan tetap muncul. Kemudian sekarang kita akan memasukkan indikator kedua yang akan kita gunakan sebagai trigger entry di market. Masuk kembali ke kolom search indikator, kemudian ketikkan stochastic oscillator. Dan kemudian
pilih Stochastic Oscillator Default dari TradingView. Setelah itu masuk ke pengaturan Stochastic Oscillator. Pada tab Input, atur persen K length menjadi 10, kemudian atur persen K smoothing menjadi 3, dan persen D smoothing menjadi 3. Setelah itu klik OK. Seperti biasa, untuk menggunakan Stochastic Oscillator ini, maka kita hanya perlu untuk melihat area overbought dan oversold saja. Jika garis sinyal berada pada area oversold, maka fokus kita adalah mencari titik entry buy terbaik. Sedangkan jika garis sinyal stokastik berada di area overbought, maka fokus utama kita adalah mencari titik entry sell terbaik. Dan untuk lebih jelasnya, maka mari kita bahas cara melakukan entry buy dan entry sell dengan menggunakan indikator ini. Cara melakukan entry buy. Jika indikator sudah memberikan tanda area volume profile order block atau volume profile order block sudah terbentuk, maka tunggu hingga candlestick harga kembali ke area volume profile order block. Kemudian, jika harga kembali ke area volume profile order block, maka pastikan bahwa Stochastic Oscillator berada di area oversold. Tunggu hingga garis Stochastic Oscillator persen K memotong garis persen D ke arah atas. Langkah terakhir, pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bullish. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan entry buy setelah candlestick bullish selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada titik garis terbawah dari volume profile order block. Kemudian, gunakan target take profit dengan RR 1:2. Cara melakukan entry sell. Jika indikator sudah memberi tanda area volume profile order block atau volume profile order block sudah terbentuk, maka tunggu hingga candlestick harga kembali ke area volume profile order block. Kemudian, jika harga kembali ke area volume profile order block, maka pastikan bahwa Stochastic Oscillator berada di area overbought. Tunggu hingga garis Stochastic Oscillator persen K memotong garis persen D ke arah bawah. Langkah terakhir, pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bearish. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan entry sell setelah candlestick bearish selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada titik garis teratas dari volume profile order block. Kemudian, gunakan target TP dengan RR 1:2. Selain menggunakan Stochastic Oscillator, maka kita juga dapat menggunakan metode konfirmasi candlestick rejection untuk melakukan entry. Misalkan kita dapat menggunakan candlestick engulfing, doji, hammer, atau yang lainnya. Hal ini dapat kita gunakan untuk memastikan bahwa harga akan memantul. Selain itu, kita juga dapat melakukan estimasi dari kekuatan volume order block ini sendiri. Semakin panjang volume order block yang terbentuk, maka biasanya akan semakin kuat order block tersebut. Kemudian, kita juga dapat melihatnya dari jumlah bar volume profile yang tersisa. Tetap jaga money management dan psikologi trading Anda masing-masing. Demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semuanya. Klik like dan subscribe jika Anda suka dengan video ini. Salam Trader Misterius.